إن الله معنا حانت ساعة الكفار. اسمين حاضر به تمام اول Oke guys, jika sebelumnya saya selalu merangkum film perang dari Amerika, Rusia, Perancis, Malaysia, Cina, India, dan Inggris, namun pada episode kali ini saya akan merangkum alur cerita film drama perang terbaik dari Suriah yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Film perang Kurdi ini dirilis pada 20 September 2022 yang bercerita tentang pengepungan kota Kobani yang diperjuangkan dari Oktober 2014 hingga Januari 2015 antara unit pertahanan rakyat Kurdi yang disingkat YPG dan unit pelindungan wanita yang disingkat YPJ melawan pasukan garis keras dunia bernama ISIS. Pertempuran antar kubu tersebut pun berlangsung sengit hingga banyak memakan korban. Bersama saya Chandra, inilah dia alur cerita film perang dari Suriah yang berjudul Kobani 2022. Film dibuka dengan narasi yang menjelaskan, di tengah masa ketidakstabilan yang signifikan di Timur Tengah, ISIS menyebarkan kekuatan gelapnya di Suriah dan di Irak. Mereka membasahi segala sesuatu yang dilaluinya dengan darah. ISIS maju melalui dataran gunung Suriah dan Irak tanpa perlawanan. Tentara melarikan diri karena takut akan kekuatan ISIS. ISIS kemudian berhasil mencapai kota kecil Kurdis Kobani, sebuah tempat di mana masyarakatnya baru saja membebaskan diri setelah bertahun-tahun mengalami penindasan dan kediktatoran. Masyarakat Kobani telah mendeklarasikan otonomi berdasarkan demokrasi akar rumpun, ekologi, dan pembebasan perempuan. Ini adalah kisah epik dari konflik antara kebaikan dan kejahatan, antara kemanusiaan dan kebiadaban, serta antara hidup dan mati. Scene selanjutnya kita berkenalan dengan Zehra, salah satu pejuang perempuan yang melawan ISIS di Suriah. Diketahui ia merupakan seorang komandan dari unit pelindungan wanita yang disingkat YPJ. Tak sendirian, di sana Zehra sedang bersama dengan para pejuang lainnya dari unit pertahanan rakyat Kurdi yang disingkat YPG, termasuk si penembak jitu terbaik mereka bernama Musa dan Asmin. Lalu tak lama kemudian salah satu anggota mereka bernama Resber yang merupakan seorang mata-mata tim datang melaporkan ke Zehra bahwa pasukan ISIS telah datang dari segala arah dengan jumlah yang sangat banyak. Mendengar itu, Zehra lalu mengumpulkan semua anggota tim. Ia kembali memberikan arahan agar melawan musuh tanpa ada rasa takut. ISIS harus ditumpas sampai akhir karena mereka telah menyerang revolusi dan identitas rakyat Kurdi. Sekarang segera ambil posisi dan bersiaplah untuk pertempuran. تمام اول
Scene kemudian melanjut ke perbatasan kota Surus Kobani di Kurdistan Utara, Turki. Di sana terlihat seorang pemuda bernama Egit bersama dengan warga lainnya sedang menonton berita di TV yang mengabarkan telah terjadi demonstrasi besar-besaran di seluruh dunia mengecam serangan ISIS terhadap Kobani. Demonstrasi di Eropa dan di Timur Tengah menekankan dimanapun adalah Kobani, dimanapun adalah perlawanan. Setelah Prancis, Jerman, Amerika, Inggris, Belanda, Spanyol, dan Italia, sekarang wanita di Afghanistan berbaris untuk Kobani. Demonstrasi ini diorganisasikan oleh Partai Serikat Afghanistan. Lalu di Bajari, Kobani, tepatnya di rumah sakit, seorang perawat bernama Deria yang sedang menonton berita di TV dipanggil untuk merawat seorang pejuang YPG yang terluka. Scene berikutnya di Gunung PKK, Kurdistan, Irak. Di sana kita berkenalan dengan Komandan Gelhat yang merupakan pemimpin gerilya berpengalaman. Diketahui ia dan anggota pasukannya akan pergi ke Kobani bergabung dengan aliansi YPG dan YPJ untuk berjuang melawan ISIS. Scene kembali lagi ke Bajari Kobani di markas YPG pada malam hari. Di sana kita berkenalan dengan Komandan Masiro, Komandan Abu Laila, dan Komandan Roswar. Tak lama kemudian Zehra dan beberapa anggota yang selamat dari pertempuran tadi baru saja tiba di markas yang kedatangannya langsung disambut oleh ketiganya. Selanjutnya mereka pun berdiskusi mengenai rencana serangan berikutnya untuk melawan ISIS. Di saat yang bersamaan pasukan ISIS berhasil merebut desa Gundewarin Kobani. Dengan kejam mereka membunuh warga desa laki-laki dan mengambil para wanita. Perbuatan keji itu pun disaksikan langsung oleh komandan ISIS yang kita beri nama Pada siang harinya di perbatasan Surus Kobani, Kurdistan Utara, Turki, terlihat orang-orang berkumpul termasuk Deria, Egit, dan salah satu wanita yang diketahui bernama Arin ada di sana. Informasi yang beredar mereka berkumpul untuk masuk ke kota Kobani namun dihadang oleh petugas penjaga perbatasan. Lalu di tempat terpisah tidak jauh dari sana seorang pria bernama Kamgin dan rekan-rekannya juga ada di sana. Diketahui mereka adalah pejuang Kurdi dari Aleppo, Suriah yang akan pergi ke Kobani berjuang melawan ISIS. Sementara itu Gelhat yang sudah berada di Kobani melalui teleskopnya melihat dan menunggu mereka untuk masuk ke Kobani. Başımdan ihtiyar, başlarım sana da direnişine de. Ne ayaksın oğlum, ne ayaksın? Biz sonuna kadar dinleyeceğiz. Gelin ulan gelin, ben bu devletin de polisine Pada malam harinya Abu Laila datang menjemput Kamgin dan rekan-rekannya di titik rahasia. Di pusat kota pemerintahan Kobani terlihat Arin telah bertemu dengan Zehra. Ia tiba bersama dengan para pejuang lainnya termasuk dengan Egit. Tak lama kemudian Abu Laila datang bersama dengan rombongan Kamgin. Kedatangan mereka semua membuat Zehra merasa lebih baik dan semakin bersemangat untuk bertempur melawan ISIS. Keesokan harinya, semua warga yang tinggal di kota Kobani memilih untuk pergi ke Turki melalui perbatasan karena kelompok ISIS sudah masuk ke dalam kota Kobani. Di garis perbatasan, seorang komandan tentara Turki terima perintah untuk membuka gerbang perbatasan agar para warga dapat masuk untuk menyelamatkan nyawa mereka. Belum lama warga memasuki gerbang perbatasan, ISIS sudah melancarkan serangannya ke kota Kobani.
Serangan itu pun berlanjut hingga pada malam hari di titik garis pertahanan pejuang YPJ dan YPG. Pertempuran yang tak seimbang itu pun membuat Roswan memilih untuk mundur di saat anggota tim lainnya sedang baku tembak. Zehra yang melihat itu sangat kecewa dengan keputusannya. Ia tak menyangka nyali Roswan di medan pertempuran tak lebih jago dari seekor anjing. Demi menyelamatkan rekan-rekannya dan sekaligus mengakhiri pertempuran pada malam itu, Arin melakukan aksi bom diri di depan tank pasukan ISIS. Keesokan harinya, pasukan ISIS lainnya datang kembali ke zona pertempuran tadi malam untuk melihat situasi di sana. Beberapa mayat dari kedua belah pihak masih terkapar di tanah. Setelah itu, pasukan ISIS ini pun bergerak masuk ke dalam pusat kota untuk menyerang pejuang rakyat Kurdi. Tapi Zehra dan timnya sudah siap menyambut kedatangan mereka dengan memasang beberapa bom ranjau darat di jalan, menempatkan para penembak jitu di gedung dan membentuk garis pertahanan. Sedangkan Resber ia sibuk mendistribusikan amunisi untuk rekan-rekannya. Di tengah pertempuran, Komandan Masiro, Komandan Gilhad, dan Komandan Abu Layla datang bersama pasukannya untuk membantu pasukan Zehra yang sempat terpojok oleh serangan dari pasukan ISIS. Terlihat juga Daria ada di sana untuk membantu. Setelah pertempuran berhenti pada malam harinya, mereka semua beristirahat, tapi tidak dengan Musa yang selalu siaga dengan senapangnya dari atas gedung hingga menjelang pagi hari. Nah guys, ternyata di hari itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Mereka pun saling mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri satu sama lainnya. Di balik tembok pertahanan, Abu Layla dan anggotanya bercerita tentang masa kecil mereka saat merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampungnya yang selalu meriah. Mereka selalu mengunjungi rumah-rumah tetangga untuk meminta dan berbagi permen. Lalu tak lama kemudian rekan Abu Layla datang untuk menemui dirinya. Ia diberitahu jika intelijen Turki ingin bertemu dengannya untuk membuat kesepakatan khusus, yaitu Turki akan membantu membebaskan saudara Abu Layla yang ditangkap ISIS dengan syarat Abu Layla harus mengkhianati aliansi YPG dan YPJ. Scene kemudian berlanjut pada seminggu kemudian. Semua anggota dikejutkan dengan Resber membawa rekan mereka yang tewas ditembak oleh sniper musuh. Musa diberitahu bahwa di sekitaran lokasi ini terdapat penembak jitu dari pasukan ISIS. Musa kemudian bersama rekannya lalu pergi ke atas gedung untuk mencari lokasi persembunyian sniper tersebut. Dengan menggunakan teleskopnya, Musa memeriksa beberapa sudut bangunan. Namun rupanya guys, sniper ISIS itu bersembunyi di balik atas pepohonan yang membuat Musa kesulitan menemukan lokasi keberadaannya.
Hingga pada malam harinya, Musa masih terus mencari keberadaan sniper misterius tersebut, tapi yang ia temukan malah 2 anggota ISIS yang berusaha menyusup masuk ke markas mereka. Berlanjut pada pagi hari, mereka semua dikejutkan dengan tembakan yang dilakukan oleh sniper dari ISIS. Tembakan tersebut membuat 3 orang anggota YPG tewas di tempat. Zehra lalu memerintahkan Asmin dan Daria untuk standby di posisinya. Begitu juga dengan Musa yang kembali mencari tahu lokasi persembunyian penembak jitu ISIS tersebut. Untuk mengelabui Musa, sniper ISIS itu meminta anggotanya untuk berpindah posisi. Musa yang melihat pergerakan tersebut langsung melepaskan tembakan. Musa kemudian lalu melaporkan ke Zehra jika ia telah menembak mati sniper ISIS. Namun tanpa sepengetahuan mereka, di saat yang bersamaan beberapa anggota ISIS menyusup masuk dari samping bangunan yang langsung melumpuhkan anggota YPG dengan tembakan. Di saat itu juga dari atas gedung, Musa kembali memberikan laporan bahwa ada bom mobil ISIS bergerak ke arah markas. Dan tak lama kemudian, اگر کس در کت قد نفکر گله برده آسمین 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 أخي لا تقتلوا ابناء الزبايا أسمع أخي. دنگ دبیز آسمین 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 Zehra yang tiba di sana melihat Asmin telah tewas bunuh diri. Itu ia lakukan karena lebih baik mati daripada harus ditangkap oleh ISIS. Zehra pun tampak sedih melihat kematian Asmin yang tak seharusnya seperti itu setelah sebelumnya Arin juga melakukan hal yang sama. Jasad Asmin kemudian lalu dibawa keluar oleh rekan-rekannya. Scene kemudian berlanjut ke 2 minggu kemudian. Di sana mereka mengatur rencana untuk bertahan dari gempuran ISIS. Namun dimanapun mereka berada, ISIS selalu datang menghancurkan sisi pertahanan mereka. Masiro lalu mengusulkan agar mereka menerapkan taktik gerilya di luar kota Kobani. Ia akan membawa sejumlah orang untuk menyerang bala bantuan ISIS yang akan datang ke Kobani. Dengan begitu mereka bisa mematahkan kepungan kota Kobani dari kelompok ISIS. Singkat cerita, pada malam harinya Masiro dan orang-orangnya pamit berangkat untuk menjalankan misi sesuai rencana. Sementara itu, Musa dan rekannya terus memantau area sekitar dari serangan musuh. Di saat yang bersamaan, Abu Laila memberitahu rekannya jika ia bersedia bertemu dengan tentara Turki untuk bersepakat. Lalu tak lama kemudian terdengar suara tembakan dari arah gerbang depan. Setelah diperiksa, ternyata satu orang rekan mereka kembali tertembak oleh sniper. Musa yang melihat itu berheran kenapa masih ada sniper di area sekitar padahal dirinya sudah membunuh sniper ISIS tersebut. Supaya tak terulang kembali, Zehra memerintahkan Musa agar mencari dan memeriksa setiap titik sudut area sekitar untuk menemukan lokasi sniper misterius tersebut. Tak sendirian, Zehra juga meminta Daria untuk menemani Musa dalam tugasnya. Di scene berikutnya
Berikutnya Abu Layla datang menemui Gelhad. Ia memberitahu Gelhad jika Turki datang untuk membuat kesepakatan dengannya mengkhianati aliansi YPG dan YPJ. Dan sebagai imbalannya Turki akan membebaskan saudaranya yang ditangkap ISIS. Tapi Abu Layla menegaskan bahwa ia tidak akan mungkin mengkhianati rekan seperjuangannya. Mendengar itu, Gelhad pun lalu menyusun rencana untuk mengikuti kesepakatan tersebut, namun dengan satu permintaan lagi agar pihak Turki memberikan mereka senjata dan amunisi yang banyak. Dan ketika senjata telah diberikan, Gelhad meminta agar Abu Layla mengkhianati kesepakatannya dengan pihak Turki. Adegan kemudian berlanjut pada beberapa hari kemudian. Pada malam harinya, Abu Layla bertemu dengan beberapa intelijen tentara Turki. Dalam pertemuan tersebut, pihak Turki berjanji akan memberikan Abu Layla beserta keluarganya kewarganegaraan yang baru dan gaji yang besar. Tak hanya itu, Turki juga akan membebaskan saudara Abu Layla dari tangan ISIS. Keesokan harinya, Gelhad mengumpulkan semua anggota tim. Ia memberitahu nanti malam mereka akan menyerang ke markas ISIS untuk memberikan kejutan. Maka dari itu, ia membagi dua kelompok. Kelompok pertama dipimpin Zehra yang akan bergerak masuk di antara reruntuhan bangunan untuk mencapai sisi belakang markas ISIS. Kelompok kedua bersamanya akan menyelinap di antara rumah-rumah untuk mencapai sisi depan markas ISIS. Sementara itu, Musa dan rekannya akan memberikan tembakan perlindungan bagi anggota tim lainnya. Setelah memberikan arahan, mereka semuanya pun membubarkan diri untuk segera melakukan persiapan. Di tempat terpisah di waktu yang bersamaan dari luar kota Kobani, tepatnya di garis pertahanan ISIS, terlihat Masiro dan timnya sudah berada di sana dan sedang menunggu pasukan ISIS melintas. Ketika konvoi kendaraan pasukan ISIS datang, mereka pun bersiap-siap untuk beraksi. Detonator bomnya pun ditekan dan... Akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan pasukan ISIS dan mengambil semua senjatanya. Berlanjut pada malam hari, Gelhad dan timnya sudah mulai bergerak ke markas ISIS sesuai dengan rencana. Ia bersama kelompoknya bergerak dengan hati-hati menyelinap masuk dari arah depan markas ISIS. Zehra dan kelompoknya juga menyusup masuk secara diam-diam di antara reruntuhan untuk mencapai belakang markas ISIS. Begitu juga dengan Musa dan timnya yang sudah berada di posisinya. Anggota pasukan ISIS yang berjaga tak menyadari jika ada tamu tak diundang datang ke markas mereka. Pesta pertempurannya pun dimulai setelah anggota Gelhad memotong kabel listrik markas ISIS dan... Mereka pun akhirnya memenangkan pertempuran, namun sayangnya beberapa rekan mereka gugur termasuk rekan penembak jitu Musa tewas dalam pertempuran tersebut. Keesokan harinya, komandan ISIS murka setelah terima laporan markas mereka di Kobani diserang dan dikalahkan. Ia kemudian lalu memerintahkan memanggil bala bantuan dari Manbis dan Raqqa untuk membantunya melakukan aksi serangan balasan. Kembali ke Gelhad, ia terima surat dari Masiro yang memberitahunya saat ini ia dan timnya bersiap untuk merebut Bukit Mistenur.
Serangan akan dilakukan dalam 2 hari ke depan. Singkat ceritanya guys, pada malam hari Komandan ISIS bersama pasukannya berkendara pergi ke kota Kobani dengan kekuatan tempur penuh. Sementara itu Masiro dan timnya sudah berada di Bukit Mistenur bersiap untuk menyerang ISIS dari sana. Sedangkan Gilhad bersama pasukannya berencana menyerang ISIS dari pusat kota dan bergerak maju, yang artinya pasukan ISIS akan terjebak di antara pasukan Masiro dan pasukan Gilhad. Di scene berikutnya, pada beberapa hari kemudian Abu Layla kembali bertemu dengan tentara Turki di perbatasan. Pihak Turki memenuhi permintaan Abu Layla untuk disediakan senjata yang banyak lengkap dengan amunisinya. Selain itu juga saudara Abu Layla sudah mereka bebaskan dan berada di tempat yang aman. Kini giliran Abu Layla yang harus menepati kesepakatannya, yaitu mengkhianati pejuang YPG dengan cara menembaki mereka. Kembali ke Gilhad, ia dan Zehra berusaha menghubungi Kamgin di gerbang perbatasan menggunakan HT, namun tampaknya tak ada respon. Mereka berdua lalu mencoba menghubungi Abu Layla tapi hasilnya nihil. Tak lama kemudian, Resber datang memberitahu jika Turki telah memutus jaringan komunikasi sehingga semua tim tak dapat berkomunikasi. Sesuatu tampaknya telah terjadi di perbatasan. Mendengar itu, Gilhad dan yang lainnya langsung berlari menuju perbatasan untuk memastikan keadaan Abu Layla. Tapi di tengah perjalanan, Abu Layla datang menghadang Gilhad dengan kendaraan. Ia memberitahu Gilhad pihak Turki telah masuk dalam perangkapnya. Turki memberikannya persenjataan yang banyak lengkap dengan amunisinya. Di saat yang bersamaan, Kamgin dan rekan-rekannya telah bersiaga di depan pintu gerbang perbatasan. Dan rupanya guys, di luar gerbang terlihat Komandan ISIS bersama pasukannya sudah di sana bersiap-siap untuk menyerang. Di Bukit Mistenur juga terlihat Masiro dan timnya sudah bersiap-siap untuk menyerang anggota ISIS yang masih tersisa di sana. Jika mereka berhasil mengalahkan sisa anggota pasukan ISIS tersebut, maka Bukit Mistenur berada di bawah kendali mereka. Kembali lagi ke Kamgin, di gerbang perbatasan mereka melihat bom mobil datang ke sana dan Vay orospu çocukları var. Onlar daha şakarsız savaşıyor. Anasını avradını siktikleri. Devam nefes. Dikkat bakın ablayla. Mahvolduk. Ne yapacağız şimdi? Bu kadar cephanı da verdik. Bırakmayın gelsinler ama. Aman damdalar aman. Aman kalın. Validen çekil. Tamam ya ben tamam hadi kız. Ama ben sana var. Hadi
Akhirnya Masiro dan timnya pun berhasil menguasai Bukit Mistenu setelah mengalahkan pasukan ISIS di sana. Dari kejauhan, ia melihat kepulan asap tebal dari kota Kobani yang menandakan perjuangan di sana masih terus berlangsung. Teste vale boss, teste. Herhalde mermi geldi. Hiçbir. Haval galat. Heval deri. Ne sekinen heval zer. Değil. همشمرين مزنترن امنا ساكن الهوا امنا ايلن كوباني بكذا Heval mili peş bir mili peş. Haydi heval, haydi teste. شنو الفدائيين؟ Haydi heval, haydi teste. لن تقتلني امرأة. Komandan ISIS beserta seluruh pasukannya pun berhasil ditumpas tanpa tersisa di wilayah Kobani. Kemenangan ini pun tercatat pada tanggal 26 Januari 2015 yang mana pejuang YPG berhasil membebaskan seluruh kota Kobani dari kepungan ISIS. Scene kemudian berlanjut setelah beberapa minggu kemudian. Terlihat mereka semua berkendara dengan menggunakan kendaraan ISIS yang berhasil mereka rebut. Abu Layla memilih untuk menggunakan kuda dalam perjalanannya. Film ini pun ditutup dengan beberapa narasi yang menggambarkan pasca pertempuran dan menampilkan rekaman pertempuran sesungguhnya. Tak hanya itu, di akhir film ditampilkan juga wajah para pejuang di dunia nyata yang digambarkan di dalam film Kobani. Banyak di antara mereka mengorbankan nyawa untuk melawan ISIS. Film ini juga dipersembahkan untuk memperingati para pejuang Kobani. Oke guys, demikianlah rekap alur cerita film kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon dukung selalu channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol like. Lalu tinggalkan komentarnya jika video ini menghibur. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di video-video alur cerita film berikutnya. Thanks for watching and goodbye.